Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya. Terima kasih. 3 menghabiskan 1 miliar. Kata-kata Wang Hai, seperti petir di tanah, mengejutkan mereka yang bersukacita karena mereka berhasil menguangkan saham mereka. Semua orang memandang Wang Hai dengan tidak percaya, dan kemudian pada Stephen Lin. Bagaimana mungkin manajer umum Yaojin Capital disebut bos Stephen Lin? Apa yang terjadi? Shen Hongyue memandang Wang Hai dengan ngeri dan berkata, "Tuan Wang, apakah Anda mengenali orang yang salah? Bos kami dari Yaojin Capital, bagaimana saya bisa mengakui bahwa saya salah?" Wang Hai berkata sambil tersenyum. "Bos dari ibu kota Yaojin?" Mendengar ini, semua orang sekali lagi bingung. Bagaimana bisa Stephen Lin yang lemah dan tidak kompeten itu diubah menjadi bos Yaojin Capital? Dengan sedikit senyum di sudut mulut Stephen Lin, dia mengambil kontrak akuisisi dan langsung menuju kursi ketua, lalu duduk. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin duduk di posisi ini dalam hidupnya. Melihat orang-orang yang kebingungan di ruang konferensi, Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua bisa keluar dari sini, grup Lin, ini milikku sekarang." Para eksekutif grup Lin yang tidak menganggap serius Stephen Lin di masa lalu akhirnya sadar sekarang. Ibu kota Yaojin ini ternyata milik Stephen Lin dan Stephen Lin benar-benar menggunakan Yaojin Capital untuk mengakuisisi grup Lin. Apakah ini masih Stephen Lin yang pengecut dan tidak kompeten? Mengapa dia menjadi bos Yaojin Capital? Anda tahu, Yaojin Capital baru saja mengeluarkan 1 miliar uang tunai untuk mengakuisisi Lin Group. Bahkan di puncak grup Lin, sama sekali tidak mungkin untuk memiliki lebih dari 1 miliar uang tunai di pembukuan. Dari mana Stephen Lin mendapatkan uang? Serangkaian pertanyaan ini membuat semua orang sangat bingung. Stephen Lin, bagaimana kamu bisa menjadi bos dari Yaojin Capital? Tidak mungkin kamu bajingan. Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Shen Hongyue menunjuk Stephen Lin dan berseru dengan penuh semangat. Benih buruk. Stephen Lin mencibir dan berkata, "Wang Hai, usir dia dari perusahaanku." Ya, Wang Hai mengangguk dan menginstruksikan beberapa bawahannya untuk langsung memegang Shen Hongyue dan berjalan di luar ruang konferensi. "Stephen Lin, kamu tidak bisa melakukan ini, aku bibimu, dan aku kamar utama ayahmu, beraninya kamu, ah." Suara Shen Hongyue menjadi lebih kecil dan akhirnya berubah menjadi jeritan, pasti telah dibuang oleh seseorang. Ada keheningan di ruang konferensi. Para eksekutif grup Lin, serta klan keluarga Lin, semua tetap di tempat mereka berada. "Apakah kamu akan diusir, atau pergi sendiri?" Stephen Lin bertanya, melihat sekeliling pada orang-orang yang hadir. Semua orang saling memandang dengan cemas, dan kemudian pergi. Pada saat ini, mereka memiliki terlalu banyak keraguan dan teka-teki di hati mereka. Tetapi satu hal yang pasti, Stephen Lin bukan lagi Stephen Lin seperti dulu. "Selamat kepada bos, kamu telah tertidur begitu lama dan memenangkan seluruh grup Lin dalam satu gerakan," kata Wang Hai sambil tersenyum. "Grup Alin bernilai kurang dari 1/10 dari kekayaan bersih bos. Jika bos tidak ingin grup Lin bangkrut, grup ini bahkan tidak akan memiliki nilai akuisisi," kata Dong Jian berdiri di samping. "Tidak peduli apa, grup Lin adalah kerja keras ayahku, dan itu tidak dapat dihancurkan di tangan Shen Hongyue seperti ini, dan ini hanya langkah kecil dalam serangan balik. Drama bagus belum datang. Jika orang-orang ini cari tahu, mereka akan menggunakan 10 grup Lin yang dijual seharga 100 juta akan segera bernilai beberapa miliar. Saya tidak tahu seperti apa ekspresi mereka nantinya," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Mereka pasti akan menyesali kematiannya. Balas dendam terbaik bukanlah kehancuran fisik,
tapi siksaan mental, hahaha, Wang Hai tertawa. Stephen Lin tersenyum, dan tepat ketika dia akan berbicara, telepon tiba-tiba berdering. Stephen Lin meliriknya dan menemukan bahwa itu adalah panggilan telepon yang tidak dikenal, tetapi itu adalah panggilan lokal. Stephen Lin mengangkat telepon. Stephen Lin, aku sahabat Yao Jing, Song Siking. Jika kamu laki-laki, kamu akan segera datang ke perusahaan Tianjiao. Yao Jing diganggu tepat di ruang rapat perusahaan, suara wanita yang bersemangat datang dari ujung sana. Dari telepon dia berteriak, dan kemudian sebelum Stephen Lin bisa menjawab, pihak lain menutup telepon. Stephen Lin meletakkan teleponnya, bangkit dan berjalan keluar. Bos, mau kemana? Tanya Wang Hai. Perusahaan Tianjiao. Pada saat yang sama, di perusahaan Tianjiao, Song Siking menutup telepon, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum puas. Dia berbohong bahwa Yao Jing diganggu. Jika Stephen Lin tidak datang, dia akan memberitahu Yao Jing tentang hal itu. Yao Jing pasti akan sangat sedih, dan dia akan menceraikan Stephen Lin saat itu. Jika Stephen Lin datang, itu akan lebih baik. Mata sombong keluarga Yao itu semua ada di ruang konferensi. Dengan situasi keluarga Lin saat ini, Stephen Lin pasti akan dipermalukan. Sebagai presiden eksekutif perusahaan, suami Yao Jing dipermalukan di depan umum di perusahaan. Kecuali dia tidak mau melakukannya, dia akan pergi apapun yang terjadi, pernikahan ini. Jing, aku melakukan ini untuk kebaikanmu juga, jangan salahkan aku, Song Siking bergumam diam-diam. 10 menit kemudian, Hyundai Elantra Stephen Lin diparkir di tempat parkir Tianjiao. Stephen Lin keluar dari mobil dan berjalan menuju lift dengan telepon di tangan. Suara seorang wanita datang dari telepon. Yao Jing sedang menghadiri rapat perusahaan. Sebagian besar peserta berasal dari keluarga Yao. Tidak ada yang menggertaknya. Song Siking, yang meneleponmu, mencoba membujuk Yao Jing untuk menceraikanmu pagi ini. Saya mengerti, kata Stephen Lin, menutup telepon, dan berjalan ke lift. Lift dengan cepat datang ke lantai kantor. Stephen Lin berjalan keluar dari lift dan langsung menuju ke arah kantor. Ini benar-benar datang, Song Siking sedikit terkejut ketika dia melihat Stephen Lin muncul. Menurut kesimpulannya, Stephen Lin, seorang pengecut, mungkin tidak akan muncul. Namun, itu bagus untuk muncul. Song Siking berdiri dan berjalan menuju Stephen Lin. Pada saat ini, banyak orang di seluruh perusahaan memperhatikan Stephen Lin. Meskipun Stephen Lin belum pernah ke perusahaan, banyak orang mengenalnya. Bagaimanapun, presiden mereka adalah orang yang kuat yang telah menemukan orang yang pengecut seperti suaminya. Masalah ini telah diturunkan di perusahaan sebagai gosip bagi banyak orang. Bertahun-tahun. Stephen Lin, cepat, mereka ada di kantor. Song Siking mendatangi Stephen Lin dan berkata dengan penuh semangat. Song Siking adalah sahabat Yao Jing, dan Stephen Lin mengenalnya secara alami. Ya, Stephen Lin mengangguk dan mempercepat menuju ruang konferensi. Stephen Lin, jangan salahkan aku, jika kamu ingin menyalahkannya, kamu tidak layak untuk Jing, Song Siking berkata dengan suara rendah, melihat latar belakang Stephen Lin. Stephen Lin datang ke pintu ruang konferensi. Dia tahu bahwa setelah membuka pintu sebentar, yang bisa dia temui hanyalah penghinaan dan ejekan dari keluarga Yao. Song Siking berbohong bahwa Yao Jing telah diganggu dan membiarkannya datang, mungkin untuk membuatnya dipermalukan oleh keluarga Yao. Jika suaminya dipermalukan di perusahaan, bahkan Yao Jing tidak akan tahan, kan? Pada saat itu, mungkin Yao Jing akan setuju untuk bercerai.
Stephen Lin mengulurkan tangan dan meraih pegangan pintu. Tepat saat dia akan membuka pintu, dia mendengar suara Yao Jing datang dari pintu. Tidak mungkin bagiku untuk menceraikan Stephen Lin. Suara itu tegas dan kuat, menembus pintu, langsung ke telinga Stephen Lin, dan kemudian pergi ke hatinya. Tangan Stephen Lin berhenti dan tidak terus mendorong pintu. Jing, keluarga Lin saat ini tidak berguna. Kami juga memikirkan kebahagiaanmu, ceraikan Stephen Lin, kamu masih dapat menemukan yang lain, bagaimanapun, kamu masih muda. Suara seorang wanita keluar, suara ini Stephen Lin dia tahu itu adalah suara ibu mertuanya Yo Yan Qiu. Bu, tentu saja, aku tidak akan bercerai, suara Yao Jing tenang dan tegas seperti biasanya. Yao Jing, tuan muda keluarga Li telah menjelaskan bahwa dia tidak peduli dengan riwayat pernikahanmu. Perkembangan perusahaan kami telah mencapai kemacetan. Dengan bantuan keluarga Li, perusahaan akan dengan mudah menerobos yang ada. Tenang. Yang penting keluarga Lin sudah mati. Jika Anda masih menantu dari keluarga Lin, kemungkinan keluarga Yao kami juga akan terlibat. Oleh karena itu, lebih baik Anda bercerai. Selama kamu bercerai, kamu masih akan menjadi CEO perusahaan, lalu kamu bisa menjadi pegawai. Sebuah suara acuh tak acuh datang, ini adalah suara kakek Yao Jing, Yao Tianlong. Ketika perusahaan mengalami kemacetan, Andalah yang ingin saya menikahi keluarga Lin. Sekarang perusahaan mengalami kemacetan lagi, dan Anda masih harus mengirim saya keluar. Apakah kita harus menjual tubuh wanita keluarga Yao untuk melakukan sesuatu? Bisnis dengan keluarga Yao? 4 tahun lalu, Anda memutuskan untuk menikahkan saya dengan keluarga Lin. Kemudian saya akan menjadi anggota keluarga Lin selama sisa hidup saya. Jika Anda tidak membiarkan saya menjadi CEO, maka saya tidak pantas. Jika kamu ingin aku bercerai, itu tidak mungkin, kata Yao Jing. Yao Jing, kamu terlalu bodoh? Itu benar, bagaimana kamu berbicara dengan kakekmu? Yao Jing, kamu menganggap dirimu terlalu serius. Keluarga Lin tidak lagi tersedia. Apakah kamu pikir kamu masih wanita muda kedua dari keluarga Lin? Berbagai omelan dan suara menghina datang dari belakang ruang konferensi. Stephen Lin tidak lagi ragu-ragu, meraih pegangan pintu dan menariknya dengan keras. Pintu kantor ditarik terbuka, dan kemudian Stephen Lin masuk. Ruang konferensi penuh dengan anggota keluarga Yao. Ketika Stephen Lin masuk ke ruang konferensi, banyak anggota keluarga Yao sedang menghadapi perintah Yao Jingyi. Ketika mereka mendengar gerakan di pintu, banyak orang menoleh. Oh, bukankah ini tuan muda kedua dari keluarga Lin? Apakah Yao Jing suaminya? Sepupu Yao Jing, Yao Shanchuan memandang Stephen Lin dan berkata dengan ekspresi lucu. Melihat Stephen Lin, Yao Jing sedikit mengernyit, bangkit dan berjalan di depan Stephen Lin, dan berbisik, kenapa kamu ada di sini? Menantu perempuan saya diganggu, tentu saja saya ingin datang ke sini, kata Stephen Lin. Mendengar ini, Yao Jing tertegun sejenak, keadaan berbicara Stephen Lin tidak seperti biasanya. Jangan konyol, cepat pulang, desak Yao Jing. Jangan terburu-buru untuk pergi, Stephen Lin, melihat postur Anda, apakah Anda di sini untuk meminta kesalahan kami? Ada apa, Anda, tuan muda kedua dari keluarga Lin yang akan bangkrut, berani untuk datang ke keluarga Yao kita untuk memamerkan kekuatan mereka? Yao Shanchuan menatap wajahnya. Aku tidak bisa memberitahumu bagaimana cara memamerkan kekuatanmu. Aku hanya tidak tahan jika seseorang menggertak menantu perempuanku. Aku mendengar sesuatu di pintu barusan. Karena kamu pikir keluarga Linku tidak berharga, mulai sekarang,
semua kerjasama antara keluarga Lin dan keluarga Yao akan ditangguhkan, kata Stephen Lin dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika keluarga Yao di sekitar mendengar ini, mereka semua tertawa seolah-olah mereka mendengar lelucon besar. Stephen Lin, apakah kamu tidak gila? Keluarga Lin berada di ambang kebangkrutan. Kami tidak sabar untuk memutuskan kerjasama dengan keluarga Lin. Selain itu, hanya karena kamu adalah anak kedua, kualifikasi apa yang kamu miliki? Menjadi kepala keluarga Lin. Yao Shanchuan tertawa arogan. Stephen, jangan bicarakan itu. Yao Jing meraih tangan Stephen Lin. Dia tahu bahwa Stephen Lin menghasilkan banyak uang untuknya, tetapi apa yang dikatakan Stephen Lin tampak terlalu naif baginya. Stephen Lin mencibir, mengangkat telepon dan menelepon. Mulai sekarang, segera hentikan semua kerjasama dengan keluarga Yao, kata Stephen Lin. Yo, dramanya berakting dengan baik. Apakah kamu menemukan seorang aktor? Yao Shanchuan terus tertawa. Pada saat ini, ponsel Yao Tianlong, yang telah terdiam beberapa saat, tiba-tiba berdering. Yao Tianlong mengangkat telepon, dan semua orang di ruang konferensi diam. Yao Shanchuan memandang Stephen Lin dengan bercanda, dan ketika kakeknya menyelesaikan panggilan telepon, dia akan terus mengejek Stephen Lin, seorang pria yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Apa yang kamu katakan? Benarkah? Yao Tianlong berseru ngeri. Semua orang memandang Yao Tianlong dengan rasa ingin tahu, tidak tahu apa yang dia dengar begitu terkejut. Setelah waktu yang lama, Yao Tianlong meletakkan telepon, memandang Stephen Lin dengan ekspresi bermartabat dan berkata, "Kamu baru saja menghabiskan 1 miliar untuk membeli semua saham grup Lin." Kalimat ini membuat semua orang di ruang konferensi membingungkan mereka secara kolektif.